Assalamualaikum Selamat sore teman-teman semuanya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman kreatif dan juga digital marketing, hari ini kita meetingnya itu pakai PPT lagi ya. Kemarin sudah coba diisi, all good teman-teman, good job. Udah mencoba mengisi laporan dengan template yang baru. Ya, walaupun emang bahasanya agak asing mungkin ya, tapi teman-teman bisa ngerjain dengan sangat-sangat baik seperti itu. Jadi itu menurut aku udah sangat-sangat bagus banget. Oke, dari teman-teman social media, bentar. Karena di sini yang datang paling awal itu dari social media, boleh nggak aku minta teman-teman social media duluan yang ini ya, yang presentasinya? Atau teman-teman social media boleh milih deh, mau terakhir apa mau pertama? Benefit. Hmm, social media strategies. Boleh deh, pertama. Boleh. Oke, Rosa, boleh Mbak barangkali mau di-share screen? Iya. Oke, Kak. Izin share screen ya. Oke. Udah kelihatan belum? Oke, sudah kelihatan. Boleh langsung dipresentasiin aja ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kak Nabila Saida, selaku founder Kit Kutuah Taklim Center dan beserta kakak-kakak yang saya hormati dan juga teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini, tim SM akan mempresentasikan secara 2 kali. Yang pertama ini untuk weekly report yang di minggu ketiga, dan yang keempatnya itu akan dipresentasikan oleh rekan saya yang lain. Oke, yang pertama di sini timnya ada Kak Dara selaku leader, terus ada saya sendiri, terus ada Kak Windy dan juga Kak Ciki. Lalu untuk job text di social media strategis ini, yang pertama ada menganalisis insight social media, terus juga memposting konten kutuah dan membuat caption beserta hashtagnya. Lalu membangun social customer relationship management melalui interaksi di social media. Dan yang keempat itu PJ dokumentasi. Untuk progresnya, yang pertama di sini yang ongoingnya, yang pertama itu ada mengkoordinasikan jadwal posting konten dengan tim content planner dan digital marketing. Yang kedua, menetapkan jadwal kerja tim SM. Yang ketiga, membuat desain story sesuai jadwal masing-masing anggota. Dan yang keempat, memaksimalkan interaksi audiens lewat DM, komentar, dan Instastory. Nah, untuk di progress ongoing ini, eh, yang diwarnain warna merah itu, di sini kami masih kurang bingung juga sih, Kak. Kalau misalkan di sini saya langsung bertanya atau nanti aja, Kak, tanyanya? Karena ada yang mau ditanyain juga sih, Kak. Oh, boleh di akhir aja ya. Oh, ya udah. Berarti untuk yang di highlight itu nanti di akhir-akhir ya, Kak. Lanjut, di sini ada planning. Planningnya yang pertama memaksimalkan ide dan kreativitas dalam bentuk Instastory. Terus yang kedua, berusaha mempersiapkan lebih awal dalam mengunggah konten. Yang ketiga, memaksimalkan untuk mengupload story di awal hari. Yang keempat, melakukan evaluasi rutin setiap anggota SM. Ini rencananya untuk minggu depan.
Lalu, yang terakhir membuat grup bersama tim CP dan DM. Dan kalau ini juga masih usulan, untuk lebih lengkapnya mungkin tim leader dari SM dan juga tim leader dari CP dan DM bisa berinteraksi lebih lanjut. Lalu untuk evaluasi di sini, terkadang ada tugas mendadak dengan waktu penyelesaian yang mepet. Yang kedua adalah kurang aktif dalam interaksi dengan audiens di kolom komentar, dan yang di-highlight ini, nanti akan ditanyakan lebih lanjut kepada kakak-kakak. Lalu yang ketiga ini ukuran feeds dan cover reels itu, perlu lebih diperhatikan lagi bagi tim kreatif. Dan yang terakhir kepada tim CP, diharapkan untuk lebih awal dalam mengirimkan ide konten. Lalu di sini ada account reach-nya. Account reach-nya itu, total tayangan atau impression-nya ini sekitar 19.352% tayangan dalam seminggu. Karena dari, di minggu ketiga itu nggak ada iklan, jadi, 0% berasal dari iklan. Lalu untuk jangkauan akunnya itu, sekitar 5.221 akun yang dijangkau dan mengalami penurunan sebesar 71,6% dari minggu sebelumnya. Hal tersebut mungkin disebabkan oleh faktor, tidak ada iklan, lalu, eee jangkauan akunnya ini sekitar 72,5% itu berasal dari pengikut dan 27,5% itu berasal dari bukan pengikut. Artinya konten kita ini masih kurang menarik untuk audiens baru. Lalu untuk, performa berdasarkan jenis konten, untuk postingan feed itu sekitar 25% dari total jangkauan. Terus, untuk story-nya sekitar 51,3% itu menunjukkan bahwa story itu masih cukup efektif. Dan untuk reels-nya ini sekitar 23,6%, di mana, eee reels ini masih sedikit jangkauan audiensnya. Lalu untuk, selanjutnya ada total aktivitas profilnya sekitar 676, di mana mengalami penurunan sekitar 49,2% dibandingkan periode sebelumnya. Dan untuk kunjungan profilnya juga masih mengalami penurunan sekitar 47,8%. Lalu klik tautan eksternal juga mengalami penurunan sekitar 44 atau turun 63,persen, di mana, lebih sedikit pengguna yang mengakses tautan yang kita bagikan. Lalu, note di sini perlunya kerjasama antara tim digital marketing, tim CP, dan sosial media lebih lanjut. Untuk, selanjutnya ada akun engage, di mana akun engage-nya ini total pengikutnya sekitar 16.545 dan pertumbuhannya itu sekitar, tidak ada pertumbuhan karena 0% dibanding tanggal 3 Maret kemarin, berarti di week kedua. Lalu untuk detail pertumbuhan pengikut, total pertumbuhannya itu berkurang satu pengikut, satu pengikut, lalu untuk akun yang mengikutinya itu 84 akun baru, akun yang berhenti mengikuti sekitar 85 akun, dan pada saat, minggu ketiga ini tidak mengalami kemajuan. Lalu untuk ini, growth follow-nya, di mana grafik, ini menunjukkan bahwa jumlah pengikut mengalami penurunan dalam periode week ketiga ini. Selanjutnya ada top postingan, dan top postingan di sini, lebih ke arah, eee, wording dan juga konten-konten tentang puasa. Lalu untuk top reels-nya ada uji tajwid, terus juga tentang tajwid-tajwid sama tentang motivasi di bulan Ramadan. Dan kalau untuk top story-nya itu, tentang remind dari kajianku atau tadaburku, atau
postingan story tentang renungku atau kajianku. Lalu untuk top konten di sini lebih ke arah Ramadan sama tajwid. Lalu usulannya dari tim SM, karena ada penurunan dari engagement account, kami ingin mencoba strategi baru. Nah, untuk strategi barunya akan lebih dijelaskan secara detail oleh leader, yaitu Kadara. Kepada Kadara, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kakak-kakak, aku izin untuk menyampaikan usulan. Jadi ada beberapa usulan dari tim sosmed. Yang pertama, setelah dilihat, sepertinya bisa untuk lebih dibanyakan konten tentang bahasa Arab, Lailatul Qadar, karena sudah mau hampir masuk 10 hari terakhir, dan pembukaan kelas tahsin dan tahfidz. Kalau dari penilaian kita aja sih sebenarnya dari tim sosmed ngerasa kayaknya audiens itu banyak yang sangat tertariknya ketika bahas tentang bahasa Arab dibanding tajwid, seperti itu. Mungkin karena mungkin karena bahasa Arab itu termasuk yang agak sulit dijangkau ya untuk informasinya, dibanding kalau tajwid itu kan kita bisa belajar dari mana aja ya biasanya. Cuman kalau bahasa Arab, kalau dilihat dari sini sepertinya audiens itu banyak yang lebih tertarik seperti itu. Lalu ada usulan juga, mungkin kalau bisa, kalau misalnya sehabis tim sosmed upload konten, entah reels atau feeds, kita mau coba untuk setiap habis di post itu kita repost lagi ke IGS gitu. Karena menurut kita kadang nggak semua konten itu kan muncul di FYP tiap audiens ya. Jadi kadang audiens itu, kalau dari pengalaman pribadi ya sebagai eh, pengguna sosmed, kadang dari repostan konten di IGS itu em, ngebantu audiens biar mereka bisa lihat, oh kira-kira udah ketinggalan konten apa aja ya dari lembaga ini, kayak gitu. Jadi nanti mereka balik lagi ke profil kedua, terus mereka lihat konten-konten yang sekiranya kemarin mereka ketinggalan gak ngikutin, kayak gitu sih. Terus usulan yang ketiga, hmm, kita pengen ada gebrakan gitu di setiap minggunya. Jadi kita mau adain untuk di IGS adanya, kita bikin IGS at yours gitu seminggu sekali dari eh, tim SM, untuk meningkatkan ini aja sih, interaksi dengan audiens. Jadi at yours-nya ya kuis-kuis seperti itu. Cuman eh, kita mengusulkannya itu untuk dirutinkan setiap minggunya kalau bisa seperti itu. Jadi walaupun misal ternyata ada media partner atau apa, kita pengen at yours ini tuh tidak terganggu, tetap ada kayak gitu. Terus terus juga sebenarnya ini kita ngerasa dari tim sosmed itu untuk IGS ya, ngerasa agak monoton ya, agak kurang luas gitu. Eh, karena kan pasti sebelum di upload itu kita harus butuh approval dari kakak staff sosmednya kan ya. Cuman eh, kita pengen, boleh nggak kalau misalnya kita coba seminggu seminggu dulu, coba dulu tes ombak dulu. eh kita tetap minta approval ke kakak sosmednya, ke kakak staf sosmed, tapi
kita juga pengen biar konten IG-nya nggak terlalu monoton seperti itu. Jadi untuk menarik menarik apa namanya dengan audiens itu jadinya kerasa lebih deket kayak gitu hubungan dengan audiens ya kayak gitu sih Kak. Tapi tetap minta approval ke staff sosmednya seperti itu. Kurang lebih usulannya seperti itu Kak. Dan yang tadi yang dimerahin boleh tolong Kak. Hmm, Yang tadi di bagian dimerahin itu yang bagian interaksi lewat komentar itu kadang kita masih bingung soalnya perlu kita like aja komentarnya atau perlu dibales ada formatnya atau gimana kita masih bingung di situ seperti itu. Terus untuk yang grup bersama tim CP dan DM kita ngerasa butuh karena biar komunikasinya lebih enak aja gitu sih Kak. Seperti itu. Kurang lebih itu ya. Terus oh ya untuk tugas terkadang kan ada penugasan yang mendadak ya. Kita nggak apa-apa sih, maksudnya ya emang udah tugas kita gitu kan. Tapi mungkin ingin minta ke luasan sedikit untuk waktunya. Kadang kan kita lagi nggak aktif juga gitu ya. Jadi ada dikasih beberapa spare waktu untuk pahamin dulu tugasnya juga seperti itu. Jadi kita sebenarnya berusaha buat pahamin dengan cepat juga kalau misalnya dapet tugas eh, mendadak gitu. Jadi mungkin kita butuh agak dikasih waktu, jangan apa ya, maksudnya biar nggak terlalu gerasak gerusuk buru-buru kayak gitu. Eh, itu aja sih Kak, kurang lebih usulan dari tim SM. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dari sosial media. Kemudian untuk PPT yang keempatnya, mau di-share sekarang atau mau aku komentari dulu? Komentarin satu-satu aja kali, Kak. Boleh. Oke. Dari Karuma sama Kak Nabila juga mungkin akan ada masukan ya. Sebentar. Kayaknya kalau aku akan lebih kepada internally social medianya begitu. Jadi nggak apa ya kalau itu kayaknya akan ada Kak Rumai dan juga Kak Nabila yang lebih paham. Barangkali eh dari Kak Nabila dulu barangkali ada komentar Kak atau nanti aja di akhir. Boleh. Tapi dari Kak Rumai ada nggak kira-kira? Sebelum ke aku, boleh deh Kak Rumai dulu ada nggak Kak? Mungkin aku mau nanya Kak yang grup sama CP sama digital marketing itu tadi ya. Itu tujuannya untuk apa? Eh, Gini sih Kak, nanti Kak Darat minta tolong ditambahin ya kalau misalkan ada yang kurang. Jadi kalau misalkan untuk grup bersama tim CP dan DM ini, kalau misalkan menurut tim SM itu karena kita kan sekarang ini dilihat dari konten trackernya itu masih berantakan gitu ya Kak di tanggalnya, terus juga kita masih bingung juga kalau misalkan untuk tipe kontennya itu fit reels atau sesuaiin dulu sama tim CP-nya. Terus juga kalau misalkan untuk gabung sama tim digital marketing itu barangkali dari tim digital marketing ini ada usulan mengenai konten-konten yang lebih bagus lagi untuk Kutwah ke depannya. Itu sih Kak. Ini kalau menurut aku sih ya mungkin nanti bisa ditambahin lagi sama Kak Nabila atau Kak Sabin. Kalau untuk konten-konten itu sebenarnya grup kreatif itu aja udah cukup sih. Kalau nggak salah tim digital marketing tuh udah masuk ke grup kreatif juga ya Kak Sabin. Iya, ada. Iya, jadi
dikomunikasikannya di situ aja. Jadi biar semuanya tuh juga bisa lihat, biar tim real sama tim graphic design juga bisa mantau gitu. Oh, berarti nggak apa-apa ya, Kak. Soalnya kadang digital marketing suka minta laporan gitu ya, insight sosmed gitu. Kayak konten ini gimana, Kak? Suka nanya gitu, tapi private gitu, Kak. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya diomonginnya di grup. Iya, nggak apa-apa, Kak. Jadi biar lebih Ah, aktif juga grupnya. oke. Oke, syukran, Kak. Oke, Kak Rumai ada lagi? Udah cukup, Kak. Oke. Oke, kita move on ke Kak Nabila. Kak Nabila ada komentar? Oke. Em, Sebenarnya terima kasih, Syukran. Eh, Tim sosmed ya. Tadi bener aku setuju sama Kak Rumai. Jadi di grup kreatif aja ya, makanya tim digital marketing diundang ke situ karena biar bisa langsung diskusi sama tim kreatif gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa langsung aja di grup kreatif ya. Sebenarnya kalau sama tim sosmed ini pasti aku banyak sih komennya ya. Dari dulu juga aku paling banyak interaksinya sama tim sosmed. Kalau ada apa-apa langsung ke tim sosmed. Dan mungkin kalian juga dibandingkan divisi yang lain, aku yang termasuk sering eh, muncul di grup sosmed juga gitu ya, karena memang langsung kepantau gitu sama aku kalau sosmed. Jadi bukan berarti kinerja tim sosmed itu buruk atau gimana ya. Ini aku disclaimer dulu teman-teman. Mungkin banyak yang ngerasa dari tim sosmednya apa ya, kayak kebeban gitu ya. Tapi em, memang sosmed itu ada banyak banget kayak perintilannya, susah-susah gampang lah ya bisa dibilang. Jadi memang banyak yang harus di improve lagi gitu, banyak banyak apa ya. Jadi aku harapannya tim sosmed itu nggak ngerasa itu beban sih, cuman jadi kayak challenge aja biar untuk improve lebih baik lagi gitu ya. Sebelumnya aku mau disclaimer itu dulu. Terus untuk penyampaiannya tadi udah jelas banget teman-teman. Cuma mungkin aku pengen tanya deh, teman-teman udah baca lagi belum ya guidebook volunteer-nya? Jadi sebenarnya tuh ada nggak beberapa sih, cuman sedikit proses yang kelewat nih sama tim sosmed dan ini udah berjalan 3 minggu tapi kelewat terus, yaitu reminder jam posting. Jadi kalau teman-teman baca lagi di guidebook volunteer itu ada reminder jam postingnya. Jadi setiap awal pekan itu biasanya tim sosmed udah remind dulu nih di grup, teman-teman kita ada jam posting di pekan ini, kita bakal posting di jam segini segini segini. Tapi aku nggak tahu ya mungkin apakah berbeda di sini. Cuman menurut aku itu termasuk membantu juga, dan setiap kali udah upload itu biasanya di share lagi di grup gitu linknya. Jadi biar apa ya, biar masuk juga gitu notifnya gitu loh teman-teman. Jadi misalnya lagi nggak buka IG gitu kan ya, terus ada notif dari tim sosmed di grup kreatif kalau feeds ini atau reels ini tuh udah diposting kayak gitu. Cuman aku nggak tahu di apakah memang batch ini berbeda atau ada metode terbaru. Ada yang bisa nanggepin nggak ya? Aku lagi nggak bisa ini sih share screen, tapi kalau teman-teman lihat di guidebooknya itu ada reminder jam posting sama setiap kali udah upload itu di share ke grup. Gimana tuh teman-teman? Dari leadernya Kak Dera mungkin gimana Kak? Apakah memang terlewat atau ada kalian mau terapin yang baru gitu? Itu aja sih pengen tanya itu. Sebentar ya, Kak. Mau nyari guidebooknya dulu. Oke, jadi sepertinya terlewat ya kalau memang gitu ya, kalau masih asing terdengarnya. Jadi aku mau em, ingetin aja sih pakai teknik itu ya biar teman-teman juga tahu yang lain. Kalau dari tim sosmed sekarang ada ini nggak penentuan jam posting nggak? Maksudnya
ada target gitu setiap misalnya dalam 5 hari itu kalian mau posting di jam berapa aja itu ada nggak? Atau ya udah kalian bebas aja mau posting jam berapa, yang penting kalau udah beres kontennya kalian posting. Gimana? Ada Kak, ada em, ada jam-jamnya, cuman ya mungkin karena kita gak remind di grup yang tadi kayak Kak Nabila Mm-mm, bilang, jadinya mm-mm, mm-mm, banyak ngaretnya gitu. mm-mm, mm. Cuman walaupun ngaret, biasanya kita tetap usahain postnya itu di prime time kayak gitu. Oke, oke, oke. Kalian kalau posting di jam berapa aja, teman-teman? Hampir semua prime time kita pakai sih Kak, tapi biasanya kalau dalam 1 minggu itu ada jam bebas sekali gitu. Prime time-nya itu jam berapa sih? Maksudnya eh, tiap akun kan beda-beda ya, nggak bisa disamain. Tiap akun tuh pasti punya prime time-nya beda-beda gitu loh. Mm-mm. Kalau kita jam berapa? Eh, Sesuai yang di guidebook sih, Kak. Sesuai di guidebook ya. Iya. Berarti banyaknya tuh kayak jam 3, jam 6 gitu ya. Iya, cuman seringnya jam 9 sebenarnya Kak, karena ngaretnya itu. Jadi seringnya 9 jam 9 malam. malam. Iya, I see, I see, I see. Oke, oke. Em, Gim, oke. Jadi coba ya nanti mulai di eh, buat lagi reminder jam postingnya itu ke grup ya, biar teman-temannya aware juga. Terus aku minta tolong banget sama tim sosmed karena memang em, sebenarnya tim sosmed itu kan ya udah ya, mungkin di bayangan tuh ya udah tinggal posting aja ya, tapi eh, tim sosmed ini juga yang ngebantu remind teman-teman yang lain biar sesuai sama jam target jam postingnya kayak gitu. Jadi biar lebih aware lagi, diingetin teman-temannya kalau di pekan ini kita bakal posting di hari ini tuh jam segini, jam segini, 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 jam segini. Biar yang lain tahu. Terus juga kalau bisa tuh apa ya? Kalian bagi PIC-nya gitu ya untuk remind-nya. Misalnya di hari Kamis gitu ya. Nah, itu tuh udah mulai diingetin dari hari Sabtunya mungkin. Jadi di grup kreatif itu gunanya teman-teman buat menghubungkan semua divisi gitu ya. Bukan cuma kirim misalnya dari tim CP udah selesai kirim ke situ. Bukan itu aja. Itu tuh memang kalian dimaksimalin biar bisa selaras gitu semuanya. Ya. Jadi kalian ingetin di situ, misalnya untuk konten hari Sabtu udah beres belum kayak gitu. Ini gimana? Udah jadi belum gitu ya. Jadi kayak diingetin teman-temannya di situ. Itu tim sosmed ya. Karena seperti yang teman-teman lihat, kita itu nurun banget gitu loh. Apa insight-nya ya, engagementnya turun banget, dan padahal Reels itu kan sangat-sangat berpotensi untuk jangkau audiens baru, tapi malah tidak maksimal. Ini kan sayang banget gitu. Karena itu tadi terlambat jam posting dan nggak sesuai apa ya. Kita tuh kurang banyak explore prime time-nya gitu. Jadi apa ya, mungkin sesekali coba di subuh kayak gitu teman-teman. Itu biasanya aku pas awal-awal Q2 dulu, aku sering posting pas subuh. Itu cukup membantu sih. Nah, ini mungkin jadi saran juga ya buat kalian ke depannya. Jangan posting di jam-jam itu aja, maksudnya karena kita udah coba di jam itu dan ternyata tidak ramai terus gitu ya. Nah, coba diekspor lagi prime time-nya karena memang nggak ada ketentuan prime time untuk semua akun sih gitu ya. Jadi memang kita explore kalau misalnya di jam segitu kita upload dan gak rame terus, ya udah kita coba di jam lain gitu. Tapi tetap em, jangan langsung dirombak semuanya juga, perlahan aja, bertahap kayak gitu ya. Mungkin sesekali kita post di jam segini kayak gitu. Terus untuk ini teman-teman aku juga yang em, kan aku ada ini ya, pas yang pembekalan itu masih diterapin nggak untuk stay di sosmed sekitar 30 menitan itu masih enggak. Terus videonya diulang-ulang itu masih enggak. aku iya Kalau sih saya Kak, sendiri sih masih sih, Kak. Oke, aku masih ya. juga Oke. biasanya suka di Oke, oke. remind ke yang lain. Oke, dilanjutin aja ya. Dilanjutin aja tips itu. Apalagi ya. Nah, tadi kan ngomong juga kalau yang udah di post itu di-upload lagi, di-repost lagi ke story. Itu kan juga udah dibahas banget dari awal ya. Itu memang di post di story, cuman dilihat dulu juga keadaannya. Kalau memang rame banget story-nya, mungkin bisa, nggak apa-apa misalnya gini loh, em, konten itu tuh
udah 3 hari yang lalu kayak gitu. Itu tuh nggak apa-apa, baru di post story-nya hari ini misalnya, padahal itu udah 3 hari yang lalu. Jadi nggak mesti konten baru langsung di-upload ke story, padahal story sebelumnya tuh udah banyak kayak gitu kan ya. Nggak usah. Jadi dilihat aja sesuai kondisi. Oh, kayaknya konten yang ini tuh belum pernah di-upload ke story dan masih sepi deh. Nah, itu di-upload ke story. Tapi sesuai yang aku pernah bilang juga sebelumnya, di story sebelumnya itu, sebelum kalian repost, itu kalian buat trigger dulu, buat pemancing dulu, misalnya tentang keutamaan Ramadan gitu ya, keutamaan Ramadan. Terus kalian bikin interaksinya dulu story. Kalian ekspor aja teman-teman, nggak perlu yang em, harus misalnya bikin bener-bener konten gitu. Enggak harus kayak gitu. Bisa bikin yang biasa aja, terus kalian manfaatin interaksinya polling kayak atau Q&A kayak gitu ya. Atau kalian sekedar ini nih, aku juga sering bilang repost atau upload komentar atau DM yang sering ditanyain gitu ya. Nah, ini misalnya ada sering ditanyain, itu tuh kalian jadiin konten, kalian upload jadi story kayak gitu, terus kalian jawabin di situ. Tentunya kalian tanya dulu mungkin ya sama aku atau sama Kak Sabin gitu, Kak ini jawabnya gimana kayak gitu. Nanti kalian jadiin konten kayak gitu. Jadi kayak nggak perlu yang konten apa ya, mufrodat apa atau kuis apa, nggak harus seserius itu juga sebenarnya. Cuma eh, pinter-pinter baca situasi aja sih kalau tim sosmed itu. Jadi kayaknya ini tuh bagusnya em, kita tingkatin lagi engagement di konten ini, kita upload ke story kayak gitu ya. Oh, ini kayaknya banyak nih pertanyaan masuk tentang ini, kita masukin ke story kayak gitu. Jadi kalian explore aja ide-ide kalian itu, jangan ngerasa terbatas kayak gitu ya. Em, karena kalau yang fokus banget ke bikin konten itu kan sebenarnya memang CP ya, kayak dia bikin konten apa misalnya tentang bahasa Arab atau segala macam. Kalau tim sosmed itu pintar-pintar baca situasi aja kayak gitu. Terus aku mau request dong ke tim sosmed untuk sampein konten yang terlambat posting. Kalian ada nggak di PPT-nya? Konten-konten mana aja yang terlambat postingnya, jadi kita tahu nih. Terus kita bisa kaji lagi di bagian mana nih yang terlambatnya, apakah di bagian desainnya ataukah di bagian CP-nya gitu ya. Jadi kita lihat mana yang paling banyak kendala, terus apa yang bisa kita evaluasi lagi kayak gitu. Misalnya kan Kak tadi kalian udah tentuin ya, pekan ini kita bakal upload di jam segini, terus ternyata tidak sesuai, nanti kalian sampein di PPT-nya, kalian masukin ini nih konten-konten yang terlambat kayak gitu. Ini bukannya untuk menyudutkan juga, cuman kita biar tahu apa sih yang perlu dievaluasi lagi, apa sih yang perlu kita tingkatin lagi kayak gitu ya. Bisa nggak teman-teman? Bisa, Kak. Oke, itu sih kayaknya dari aku. Terus ini ya tadi katanya untuk komen, untuk DM gitu ya. Nah ini tuh memang kalau sejauh ini teman-teman di batch-batch sebelumnya pun aku minta mereka untuk baca komen-komen atau DM-DM sebelumnya aja sih gitu. Memang aku minta mereka untuk lihat yang udah dibalas gitu karena biasanya kan pengulangan ya pertanyaannya itu aja kayak gitu kan ya. Dan itu tuh udah pernah dijawab sama admin sebelumnya. Nah, kalian boleh cek lagi DM-DM sebelumnya, komentar-komentar sebelumnya. Atau kalau memang pengen lebih cepet, ya udah langsung tanya ke aku. Dan itu kan biasanya diulang-ulang aja tuh pertanyaannya. Ya udah kalian tinggal salin aja jawaban kalian biasanya itu ke DM berikutnya kayak gitu. Jadi sebenarnya aku makanya minta sama tim sosmed itu banyak apa ya? Sebenarnya sebelum riset ke kompetitor, riset akun kita dulu sih, karena aku lihat kalian masih kurang banget untuk riset akun sendiri, akun kita sendiri. Masih ngerasa ini kayaknya belum ada, tapi ternyata udah ada sebelumnya kayak gitu ya. Jadi kalian banyak riset dulu akun kita sendiri gitu ya. Kalian riset em, highlight-nya, kalian liatin betul-betul satu-satu, kalian liatin DM-nya yang tanya tentang kelas, kalian liatin lagi kayak gitu ya. Nanti em, mungkin bisa dimasukin ke quick replies-nya. Kalau nggak salah di IG tuh ada deh quick replies-nya. Nanti kita bisa masukin ke situ. Oke, bisa teman-teman?
Bisa kan, Hmm, insya Allah. oke, aman ya. Itu aja sih kayaknya dari aku untuk tim sosmed. Itu aja banyak ya. Em, iya ya itu aja. Oke, terima kasih tim sosmed. Iya Kak. Oh iya, eh, maaf sebelumnya, untuk yang tadi yang konten yang telat itu Kak, maaf, Mm-mm, eh, mm-mm, kalau dilihat di grup ya, kalau dilihat dari grup itu, mm-mm, biasanya itu mepet dari tim konten planner ya biasanya. Jadi eh, besok itu waktu harus dipost kontennya, biasanya mm-mm, CP itu ngirimnya itu sehari sebelum, baru mhm. itunya aja, baru apa namanya, skripnya, dan itu belum didesain Oke, biasanya ya, kayak gitu sih. oke, oke, oke. Kasih ya, nanti Iya. untuk selanjutnya dimasukin aja ya ke PPT-nya. Nanti berarti Mm-mm. kita perlu um, dievaluasi lagi di tim CP-nya. Oke, makasih ya Kak Bang Dera. Kak, ya Afwan. Oke, terima kasih untuk Kak Nabila dan juga tim social media yang sudah memaparkan lebih lanjut ya terkait dengan hal-hal yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman social media. Di sini ada beberapa hal yang perlu aku pertimbangkan, khususnya juga untuk leader, dan juga mungkin ini akan sangat berpengaruh juga nantinya kepada Kak Rumai ya, terkait dengan distribusi tugas yang akan dikasih ke teman-teman social media. Tapi sebelum itu, teman-teman sosial media untuk memudahkan, jadi kemarin tuh kan betul banget kalau misalnya ada yang dibingungin, itu nggak apa-apa banget ke kabarin aku ya, atau enggak kabarin Kak Nabila, atau sebetulnya aku juga standby banget sih di WA, karena kan aku juga ini ya naruh hub ya, jadi sering buka WA. Teman-teman, aku punya ini nih, kok kayak lagi iklan sih? Aku punya satu template chat yang bisa dipakai gitu. Jadi nggak perlu ngetik-ngetik lagi. Kelihatan nggak ya tapi? Astagfirullahaladzim. Bentar, Beb. Nah, kayak gini. Jadi ini tuh semacam, kalau misalnya template namanya tuh kan ini ya, kayak, Kak, persyaratannya apa gitu. Aku langsung aja ngomong kayak Waalaikumsalam. Silakan mohon untuk membaca kriteria terlebih dahulu gitu. Jadi aku nggak bacain nggak reply sesuai dengan pertanyaan dia, tapi aku minta dia untuk baca dulu kayak gitu. Terus kayak misalnya yang ini, Neng. Nah, ini Neneng. Waalaikumsalam. Apabila ukuran file terlalu besar, bisa dikompres. Kemudian juga yang saya konfirmasi sudah mendaftar, bla 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 gitu. Nah, itu juga aku udah nyiapin template-nya karena itu yang commonnya seperti itu. Tuh, sekarang juga ada yang nanya lagi pisan gitu ya. Jadi bisa memudahkan banget untuk teman-teman sosial media, siapa tahu seperti itu. Oke, untuk teman-teman sosmed tadi itu aku lihat, aku salfok deh sama ngebahas soal jadwal kerja kalau nggak salah ya. Jadwal kerja itu gimana maksudnya, Neng? Per orang tuh udah punya working hour-nya masing-masing gitu ya untuk sosial medianya ya, untuk si ini ya, di keduanya gitu. Iya Kak. Oh, oke, good. Udah ada yang hari ini misalnya IGS ya Pak. Cuman kadang kalau jam itu lebih fleksibel. Ya, misalnya Oh, oke. orangnya lagi nggak free di jam 1, jadi bisa dia nge-handle sejam tapi dari jam 3 ke jam 4 kayak gitu. Cuman Oke, udah oke. ada. Yes. Ya teman-teman, jadi kalau itu mah aku serahkan ke teman-teman. Cuman aku khawatirnya Kak Rumai nggak tahu. Jadi make sure Kak Rumai tahu terkait dengan jadwal yang sudah teman-teman bikin. Khawatirnya Kak Rumai akan menganggap misalnya ya teman-teman lagi nggak aktif gitu hari ini, terus Kak Rumai ngechat terus kayak ini orang kok slow rest banget gitu. Padahal emang teman-teman lagi off aja gitu kayak gitu. Jadi itu sih yang aku mau reminder, jangan sampai nggak ada komunikasi ke Kak Rumai gitu. Karena gimana pun tetap Kak Rumai itu akan terus berdampingan dengan teman-teman. Kayak gitu ya. Jadi jangan ditinggalin, harus komunikasi sama Kak Rumai. Oke, next yang kedua itu pertanyaan dari aku adalah teman-teman mohon dikoordinasikan terkait dengan jadwal UTS.
Kalau seingat aku teman-teman sosial media masih ada yang kuliah ya, 3 orang atau semuanya bahkan yang masih kuliah. Tolong komunikasikan ke Kak Rumai, Kak, aku mulai UTS di tanggal 22 April misalnya begitu. Jadi nanti Kak Rumai bisa siap-siap dari awal, ngasih tugasnya ya di sebelum teman-teman UTS kayak gitu. Sebetulnya kan mepet ya biasanya sama. Kalau akhir April ya akhir April semua kayak gitu setiap kampus. Kecuali mungkin kalau teman-teman di kampus swasta itu biasanya berbeda ya, biasanya lebih lambat atau misalnya lebih cepat seperti itu. Tapi biasanya kalau teman-teman dari negeri itu serentak barengan semuanya gitu ya di April kayak gitu. Nah, yang seperti itu kan nanti akan teman-teman kan selain daripada tugasnya ya, selain daripada tugasnya, teman-teman juga nanti akan menghambat proses di Q2-nya gitu. Jadi UTS-nya kehambat karena harus ngurusin Q2, Q2-nya juga terhambat karena harus ngurusin UTS. Nah, supaya fair, teman-teman bisa menyelesaikan tugas-tugas teman-teman lebih awal sebelum UTS-nya dimulai. Gitu ya. Jadi, teman-teman juga bisa memanfaatkan waktu yang ada sebelum sibuk sama UTS. Setelah itu, karena nanti akan ada libur lebaran, kalau nggak salah libur lebaran sekarang tuh dimajuin ya, jadi tanggal 21. Nah, nanti kan kita juga cuman chit-chat nyong aja di grup. Teman-teman manfaatin itu untuk istirahat ya. Jadi kalau saran dari aku jangan mengambil kegiatan lagi, supaya teman-teman bisa fokus di rest. Kemudian, yang what went well-nya yang sudah berjalan dengan sangat-sangat baik itu adalah teman-teman punya ide yours. Menurut aku itu adalah salah satu ide yang belum basi ya sampai sekarang kayak masih banyak banget orang yang pakai yours begitu. Itu menurut aku bagus banget dan banyak juga ya perusahaan-perusahaan skincare gitu ya. Aku biasanya suka lihat tuh di apa IG-nya Sociola atau Skin Angel itu mereka pada pakai itu juga dan banyak banget gitu. Nah, kemudian yang kedua itu analisis penurunannya yang menurut aku sangat-sangat baik. Jadi tadi teman-teman bisa sampai menjelaskan reasons-nya juga gitu. Jadi menurut aku itu salah satu poin yang benar-benar harus dipertahankan ya sama teman-teman sosial media. Next, better if teman-teman satu masukan dari aku adalah tadi, kalau teman-teman mau membuat grup atau misalnya apapun gitu ya, silakan dikomunikasikan dulu ke Kak Rumai. Aku nggak membatasi, aku sama Kak Nabila nggak membatasi teman-teman punya ide apapun, silakan aja, tapi komunikasikan dulu dengan Kak Rumai. Karena itu tadi, apapun yang teman-teman kerjakan, endingnya tuh akan ke Kak Rumai. Dan akan mengherankan juga ketika teman-teman paham berempat misalnya, tapi Kak Rumai nggak paham. Nah, jangan-jangan ada hal-hal yang didiskusikan di luar bersama dengan Kak Rumai seperti itu ya. Jadi harus karena yang paling ngerti di sini itu Kak Rumai gitu ya, jadi minta masukannya ke Kak Rumai. Gitu teman-teman social media, all good, terima kasih banyak. Palingan masukan-masukannya tadi mohon untuk dicatat. Untuk masukan-masukan tadi dari Kak Nabila dan juga dari Kak Rumai, notes-nya tolong dicatat. Dan semoga nanti work guideline yang sudah dibuatkan oleh Kak Nabila bisa terlaksana ya di weekly meeting bulan April berarti insya Allah. Gitu. Oke, teman-teman sosmed, kalau udah good, boleh kasih reaction. Tapi kalau misalnya belum, boleh berkomentar, boleh on mic lagi. Sambil Udah, menunggu, Kak. oke, thank you Dara. Oke, next dari social media kita berpindah. Aku mungkin mau izin nambahin dikit. Boleh Kak? Aku mau ingetin teman-teman sosmed untuk update konten trackernya. Jadi kalau misalnya ada konten yang telat, di ditulis gitu ya di konten trackernya jamnya, jadinya di post jam berapa. Terus keterangan itu bisa kalian isi. Misalnya telatnya tuh dari mana, dari CP-nya kah, atau dari desainnya kah, atau bisa juga keterangannya itu ditulis, misalnya konten ditunda karena apa gitu. Itu aja. Oke. Oke teman-teman, itu catatan tambahan ya. Tolong untuk dikasih keterangan berarti tadi. Oke, terima kasih banyak Kak Romai untuk tambahannya. Next, sebentar. Oke, social media tadi ada nyindir-nyindir dikit ke digital marketing supaya masih nyambung. Boleh dari digital marketing dulu? Oke Kak, saya izin share screen ya Kak. Oke, Amina kayaknya suaranya agak kecil, say. Sekarang gimana Kak? Oke, tadi waktu ngomong Kak agak kenceng sih. Oh mungkin saya kejauhan kali ya. Oh iya, jangan jauh-jauh, say. Apakah sudah terlihat Kak? Masih loading sih di sini. Bentar ya. Oh iya deh. Oh iya udah. Oke, sudah.
Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, selamat sore Kak Sabin, Kak Nap, dan teman-teman semuanya. Mungkin di sini saya akan mewakili digital marketing buat laporin progres kita tuh seminggu aja tuh ngapain sih gitu. Sebelumnya saya minta maaf juga ke Kak Nap kalau kemarin-kemarin tuh digital marketing tuh pada ngilang, nggak terlalu aktif itu di grupnya karena yang satunya lagi sidang skripsi dan saya juga lagi banyak yang mau diselesaiin dan alhamdulillah sekarang udah tinggal dikit. Langsung aja ya Kak, ke slide 1 nih ada agendanya seperti biasa aja. Kita bakal eh, paparin progres mingguannya tuh apa, terus yang on progressnya apa, evaluasi hasilnya, dan ini yang terbaru sih pembuatan konten mapping. Progres mingguannya kita tuh sama Kak Nabila. Saya nggak sempat lihat apakah beliaunya ada di sini atau tidak. Kemungkinan tidak ya, karena saya lihat baru selesai sidang skripsi. Yang pertama tuh membuat live konten buat program kelasnya Kudwah itu di April. Terus yang kedua itu mempelajari seputar marketing dan digital. Kalau saya sendiri sih udah mempelajari terkait marketing ini dan akan disampaikan di slide selanjutnya. Terus yang ketiga itu mengumpulkan informasi juga terkait user personanya, ini masih dilakukan. Kemarin saya sama Kak Nabila juga udah buka-buka komennya Kudwa dan lain sebagainya. Terus yang keempat itu koordinasi dengan divisi Researcher dan graphic design terkait perkembangan konten. Ini kalau udah di ACC sama Kandapnya untuk program kelas April. Terus yang on progress-nya itu yang pertama itu menyusun strategi marketing program kelas April kedua, terus yang kedua itu membuat konten mapping strategi marketing ini supaya lebih mudah memetakan konten mana sih yang akan dibuat selanjutnya untuk strategi marketing, dan ini baru juga. Dan itu aja sih untuk yang on progress-nya sekarang. Terus yang rencana proyek selanjutnya apa? Yang pertama membuat konten mapping strategi marketing bulanan, terus yang kedua menganalisis konten yang sesuai dengan kedua, terus yang ketiga itu melakukan A/B testing terhadap marketing 1.0 dan 6.0. Ini akan berjalan setelah jika apa sih drive konten marketing tuh kelas April tuh diasisi sama Kanap kalau mau A/B testingnya. Terus ini belum ada evaluasi karena kita belum nerbitin hasil marketingnya karena masih berupa brief. Terus ini ada contoh brief-briefnya udah, dan segitu aja dari digital marketing. Terima kasih dari Kak Sabin, Kak Nap, dan teman-teman semuanya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih banyak Amina udah mempresentasikan. Sama-sama Kak. Kak Nabila ada komentar? Oke. Terima kasih banyak Kak Anu. Kayaknya ini Kak Bibil juga udah ada nggak sih di Oh iya ya Kak, sini? saya bentar. Ada, Bibil ada. Oh iya deh, ada. Kak Bibil gimana sidangnya? Aman nggak? Atau jangan-jangan belum bisa on mic ya? Oke. Kalau nggak bisa on mic boleh di chat aja. Em, untuk digital marketing, aku belum sempat review lagi ya brief konten yang udah Kak Amina kasih. Insya Allah nanti segera ya aku cek lagi. Paling ini sih untuk apa namanya Kak? Berarti ini digital marketing juga lagi ini ya, nyusun juga untuk kontennya ya, konten marketingnya untuk di apa collab sama tim kreatif ya. Betul Kak, karena kan kemarin tuh saya sempat ngikut bootcampnya MySkill tentang konten marketing strategi. Jadi mereka tuh Mhm. ngajarin gimana sih step-step buat konten gitu. Mungkin nanti aja deh Kak share screen setelah ini. Oke, boleh, boleh. Intinya gini aja Kak, apa namanya kan dari aku kemarin sempat mention kalau kita itu minimal banget ya, ini minimal ya, berarti harus ada ya, minimal banget itu ada satu konten marketing setiap pekannya kan ya. Jadi entah itu ada soft selling-nya, ada apa storytelling atau testimoni gitu ya. Jadi ada konten marketingnya, apapun itu yang mengarahkan ke kelas kedua, karena kita juga di pekan ini insya Allah udah mulai buka kelas lagi, buka pendaftaran kelas ya. Jadi boleh disusun nanti kalau udah ada itu dikoordinasiin sama tim kreatif aja gitu ya. Jadi misalnya di pekan ini
harus ada konten ini nih gitu. Nanti kakak nggak harus yang gini sih kak, nggak harus yang kakak bikinin konten dari awalnya itu enggak. Jadi kakak mungkin ya di awal itu misalnya kakak kasih topiknya aja, kasih topiknya misalnya bahasa Arab kayak gitu. Nah, nanti dari bahasa Arab ini gimana caranya ngarahin ke konten marketing di akhirnya. Nah, ini nanti tim CP yang em, sesuaiin gitu ya di awalnya itu seperti apa. Jadi nggak harus digital marketing ini buat kontennya secara full dari awal sampai akhir. Ya, jadi fokus ke konten marketingnya aja seperti apa, tapi diarahin juga. Makanya tadi collab ya, banyak diskusi di grup aja, atau lebih baik juga em, meet sih, meet gitu ya, internal meet antara tim CP dan digital marketing buat diarahin. Ini nanti kontennya tentang bahasa Arab, terus diarahin marketingnya seperti ini, kayak gitu ya. Jadi itu aja sih kayaknya dari aku. Sejauh ini nanti kalau udah aku review, untuk konten ads-nya, insya Allah kita meet lagi ya kalau bisa ya. Oke, karena by the way saya izin share screen ya Kak, yang rencana konten mapping ini. Oke, boleh, boleh. Oke Kak, sebentar. Sudah kelihatan belum ya Kak? Udah. Yang sign off, oh iya bener. Nah, rencananya tuh kayak gini Kak, saya kan kemarin tuh kayak nganalisis user persona, bukan user persona sih, kayak kedua di kayak mata audiens tuh gimana. Tapi jujur sih Kak, kayak agak lumayan sulit gitu buat nemuin mereka udah tahu nggak sih kedua itu atau sebenarnya udah tahu, tapi memang mereka tuh takut nyoba gitu. Karena berdasarkan analisis yang kemarin itu, yang dikirim bulan lalu itu kan saya minta datanya ke, saya lupa ke siapa, tapi ya intinya ke tim sosmed. Kalau, mereka tuh kebanyakan takut banget gitu loh buat nyoba karena takut yang benar-benar cocok sama mereka gitu. Jadi, mungkin kita bisa kembangin dari situ juga karena saya kemarin buka-buka kolom komennya itu, saya tuh kayak nggak nemu gitu loh Kak, yang mereka komen tentang, "Kak, Qudwah tuh apa sih?" Atau gimana sih gitu. Kebanyakan kayak komen tentang kelasnya, "Wow wow," gitu kayak itu pun jarang banget gitu atau mungkin saya mainnya kurang jauh gitu ya, belum nganalisis ke konten-konten yang dalam-dalam banget gitu. Tapi sejauh ini, pemantauan saya tuh sulit banget. Terus, kan kita tuh punya bisa pakai strategi marketing kan kalau, konten marketing tuh ada 3 ya, Kak. Mungkin ini sekaligus menjawab tim sosmed juga, karena kan tadi butuh digital marketing katanya ada TOFU, MOFU, dan BOFU. Kalau TOFU itu tuh audiens tuh belum aware gitu sama komunitas kita, jadi kita buat dulu nih audiens tuh aware, kenal kita gitu. Karena biasanya walaupun dalam konten itu kita misalnya kita nyajiin nih sebuah konten yang, apa sih, edukasi misalnya tentang kayak bahasa Arab, misalnya 4 cara menahan, diri di saat puasa atau 4 cara efektif bahasa Arab, tapi kita belum tahu apakah audiens kita tuh udah tahu kita atau belum gitu. Jadi kita kayak belum ciptain konten yang tofunya ini atau atau top of funnel gitu. Jadi kita belum bangun awareness-nya mereka gitu. Terus yang kedua itu, nah mungkin, setelah mungkin kita bisa ciptain konten yang tofu ini dengan cara carousel tapi bahasa-bahasa yang ringan gitu. Meme-meme gitu, tapi kayak yang satu slide atau 2 slide gitu, supaya mereka aware dulu nih sama kita, baru nanti lanjut ke yang middle of button atau MOVU ini. Setelah mereka aware kan kita harus yakinkan dulu ini mereka supaya mau tertarik sama kelas-kelasnya kedua, mungkin baru nanti lebih ke konten-konten yang panjang gitu, yang kayak mengedukasi tapi agak panjang gitu, mungkin kita bisa nah makanya kemarin juga saya sempat minta berapa sih data, Qudwah itu yang pernah ikut kelasnya gitu atau mungkin kita bisa branding Qudwah ini pakai, apa sih,
testing dari alumni-alumni gitu. Apa sih yang mereka rasakan setelah belajar dari kedua, apa sih yang mereka dapatkan. Misalnya, oh setelah belajar dari kedua ini mereka yang awalnya nggak tahu sama sekali tentang ini, ternyata mereka udah tahu. Ternyata mereka tuh bisa nerapin di kehidupan mereka sehari-hari, bahkan di pekerjaan dan lain sebagainya gitu, misalnya gitu. Nah, yang ketiga baru yang terakhir tuh badan of funnel-nya, baru kita dengan adanya testing dari alumni ini mungkin bisa mereka tuh bisa pertimbangin, oh aku akan interest banget sama kelasnya Q2 gitu, aku akan klik beli gitu. Mungkin itu bisa naikin engagement di link-nya untuk mengarah ke WhatsApp-nya gitu. Nah, ini kayak science of create-nya konten. Ini tuh ada tipe-tipe konten yang harus kita sajikan ke audiens. Ini kalau saya kemarin tuh kayak ngeliat memantau sosmednya Q2 ini, kita masih lebih ke edukasinya sih, lebih ke sosialnya ini, I can look smart and seen as opinion leader, kayak dia tuh terlihat pintar gitu ketika melihat opini ini. Terus tapi yang triggersnya itu belum ada gitu, yang kayak kenapa sih gitu, yang kenapanya, FOMO-nya mereka itu kenapa, terus emotionnya tuh belum ada juga, publiknya belum ada juga. Itu kemarin kenapa saya ngusulin di marketingnya, coba kita pakai yang marketing produk oriented juga, nggak apa-apa. Nanti kita bandingin atau A/B testing sama yang 6.0-nya gitu. Terus yang practical value ini mungkin kita bisa ngasih tips-tips ke mereka, ini udah ada sih, tapi emang saya belum mantau sejauh mana. Kalau story ini bisa cerita sih, kalau ini kayak tentang cerita aja, bisa di-upload di story dan lain sebagainya gitu. Mungkin nanti lebih lanjutnya bakal di anu kali ya Kak, di brief kontennya, nanti saya kayak bikin supaya lebih teratur aja. Oke Kak, mungkin itu aja sih dari saya, tambahan lagi. Oke, makasih banget Kak Anna. Ini jadi pencerahan banget loh, khususnya kayak tim CP sih sebenarnya. Mungkin memang lebih bagus ini sih Kak, apa namanya, ada meet internal sih memang untuk tim CP sama digital marketing. Jadi kayak kalau Kak Aminah dan Kak Bibil ngerasa ini tuh masih kurang banget misalnya untuk hooknya dan sebagainya, itu nggak apa-apa. Nanti ajakin aja tim CP buat em, apa namanya brainstorming pembuatan kontennya kayak gitu ya. Misalnya untuk 1 minggu ke depan kayak gitu. Em, Terus kakak rekomendasiin hook-hooknya seperti apa kayak gitu. Karena ini tuh juga pernah dibahas sih walaupun em, secara teori di pembekalan, tapi mungkin untuk praktiknya belum gitu. Jadi nggak apa-apa nanti ada internal aja sama tim CP, nggak harus ketika membuat campaign dan sebagainya, adain aja gitu untuk pengawasan dan pembuatan konten ke depannya. Gitu ya, kan. Oke Kak, mungkin sebelumnya saya mungkin kali nanti bisa di Brave-nya tuh selain itu mungkin saya buat brand positioning-nya Q2 aja kali ya Kak, misalnya kan mungkin dari data dari tim sosmednya aja nanti saya minta usianya tuh berapa gitu dan lain sebagainya supaya kita lebih tahu konten mana sih yang akan kita arahkan ke mereka gitu. Boleh, boleh. Oke Oke. Kak, Ya, terima kasih, Kak. Kalau dari aku cukup ya. terima kasih Kana. Oke, thank you Kak Nabila dan juga Amina. Dari Kak Bibil ada tambahan? Aku sambil nunggu Kak Bibil, kalau misalnya Bibil masih ada yang mau disampaikan terkait dengan yang sudah disampaikan oleh Amina, baik itu melalui chat maupun melalui mikrofon. Aku sambil nunggu, aku mau ngasih masukan dulu terkait dengan better if atau yang perlu teman-teman tingkatkan adalah kayaknya ya, kayaknya teman-teman juga mungkin bisa brainstorm dengan teman-teman divisi lain gitu untuk prepare terkait dengan apa konten marketingnya kayak gitu. Karena kan mungkin dari teman-teman content planner juga sebetulnya punya ide yang mungkin bisa dikembangkan gitu. Jadi bisa dikolaborasi antara idenya content planner dan juga digital marketing. Seperti itu. Kemudian yang sudah berjalan dengan sangat baik itu adalah berkabar ketika ada penghambat atau misalnya ketika ada hal-hal lain yang yang membuat kinerja teman-teman itu menjadi
lambat seperti itu atau terhenti ya. Nah, itu menurut aku udah bagus banget, tolong dipertahankan baik dari Bibil maupun dari Amina ya. Dan juga jangan lupa untuk selalu mengkabari si HR di divisi digital marketing. Itu terkait dengan digital marketing. Oke, dari teman-teman divisi yang lain ada masukan nggak untuk digital marketing? Kalau tidak ada boleh reaction, boleh reaction, boleh reaction, boleh reaction, boleh reaction. Reaction tak mau acara. Oh gini, reaction. Ya. Oke, teman-teman kita move on ke divisi selanjutnya. Terima kasih banyak digital marketing. Kita akan pindah ke divisi content planner, content planner. Halo, Ayu. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelumnya Kak mau izin boleh minta tolong di share screen nggak? Soalnya Boleh, Say, boleh. saya hari ini sendiri, jadi nggak ada yang bantu share screen. Oh, bentar ya. PPT-nya udah dimasukin ke itu? Udah Kak, di-upload. Udah, oke. Reels Creator ya? Content planner. Astagfirullahaladzim. Maaf, Neng. Belum makan gorengan. Content planner. Ini kah? Kapan ini? Maret 10 bukan lah. Content planner. CP judulnya kalau nggak salah. Apa? CP Weekly Progress. CP Weekly. Oh, ini ya 158. Oke. Boleh, langsung dipresentasikan aja. Oke, langsung ya Kak. Selamat sore Kak Nabila, Kak Sabin, Kak Rumai, dan semuanya, teman-teman semua. Saya izin mempresentasikan progress report dari content planner selama 2 minggu ini. Sebelumnya izin bertanya, suaranya terdengar jelas, ada bising-bising nggak Kak? Aman, Kalau Beb. nggak, berarti aman ya. Oke, bismillah. Progress report 2 pekan dari content planner. Untuk progress mingguannya ini selama 2 pekan, content planner telah membuat 11 script konten yang mana ada 9 konten yang sudah publish dan 3 yang belum. Di antaranya ada konten bahasa Arab, konten tajwid, konten motivasi dan reminder, dan juga konten kuis. Boleh ke bawah, Kak. Kemudian yang masih dikerjakan oleh bagian content planner yaitu menyelesaikan skrip untuk tanggal 21 sampai 23 dan memantau untuk publikasi konten. Untuk rencana minggu depannya sama seperti yang disampaikan oleh tim sosmed sebelumnya ya, yaitu untuk membuat konten dengan tema Lailatul Qadar dan Idul Fitri. Nanti dari bahasa Arab juga kemungkinan ada rencana untuk membuat konten tentang makna Idul Fitri itu sendiri gitu, Kak. Kemudian untuk evaluasi minggu ini, yaitu kurangnya pemantauan progres mirip anggota lain. Jadi ini berdasarkan apa yang saya amati gitu ya Kak, ini dari pribadi juga, ketika leader itu sebetulnya kan sudah membuat bagian tugas ya dalam 1 bulan gitu di konten kalender. Jadi ketika dapat tugas itu kayak fokus ke tugas pribadi masing-masing gitu. Dan yang dipantau itu punya kita doang gitu. Misalnya, oh tugas aku udah selesai nih, udah approve nih, udah tinggal kirim ke grup gitu misalnya, itu tanpa kita nge-cross check punya kerjaan teman kita yang lain gitu.
Padahal kan kita sama-sama buka konten trackernya nih, itu untuk pribadi aku juga sih Kak. Dan kemudian tadi mohon maaf ya teman-teman, memang ada beberapa script konten yang telat untuk dikirim atau untuk telat diupload, tapi memang kalau berdasarkan yang saya amati sejauh ini, sebetulnya kan memang minggu sebelumnya itu kan rencananya untuk ke depan itu semua script konten dikumpulkan di hari Ahad. Jadi mau itu kontennya di-posting di hari Kamis, di hari Rabu, itu semuanya pengumpulannya di hari Ahad. Tapi memang itu belum terrealisasikan secara sempurna. Tetapi saya melihat teman-teman dari content planner sebetulnya sudah berusaha untuk ini ya, tepat waktu gitu. Setidaknya nggak sedadak seperti sebelumnya gitu. Cuma memang yang sering dilupa dari content planner itu, setelah dapat approval dari Kak Rumai itu nggak buru-buru langsung ngasih link final script-nya ke grup kreatif gitu. Sama lupa ngubah status di content tracker tuh jadi approve. Aku pun baru nyadar, memang jujur sebelumnya kemarin-kemarin tuh agak cuek gitu ya sama konten-konten dari teman-teman yang lain. Aku cuma fokus ke konten konten sendiri gitu. Dan kemarin itu satu hari ada yang nanya dari tim JD kalau nggak salah. Itu nanya, Kak, progres untuk tanggal sekian itu belum approve ya gitu. Makanya perasaan udah approve deh di grup. Ternyata memang di konten trackernya memang statusnya itu belum diganti gitu. Dan kebetulan PJ-nya ini memang lupa ngirim link finalnya itu ke grup kreatif gitu. Kemudian, nah ya ini lupa mengirim final script ke grup kreatif. Dan ini juga untuk teman-teman yang lain, kami dari tim content planner sangat terbuka untuk barangkali teman-teman punya usul-usul tentang konten-konten yang menarik nih untuk kedua gitu. Misalnya tim CP coba deh bikin konten tentang ini zakat gitu. Boleh ya teman-teman, atau misalnya konten tentang ini Lailatul Qadar. Misalnya wanita haid itu harus gimana sih kalau pas Lailatul Qadar gitu. Itu boleh banget ya teman-teman. Jadi siapapun boleh mengirimkan usul ke konten planner gitu. Nanti dari kami yang diskusikan dan buat skripnya begitu Kak. Mungkin dari tim content planner sekian dulu. Terima kasih. Oke, thank you Ayu. Aku sebelum berkomentar, menyerahkan dulu ke Kak Rumai. Barangkali Kak Rumai ada komentar. Aku mau ingetin Kak, untuk tim CP setelah submit konten brief di konten trackernya, jangan lupa dikirim ke grup WA. Jadi kan aku nggak mantau konten tracker 24 jam kan pasti. Jadi link Gdocs-nya itu dikirim juga ke WA biar aku bisa langsung ngecek gitu. Terus sebenarnya deadline konten itu kan materi konten itu deadline-nya H-3 sebelum hari postingnya. Cuman kemarin ada sistem dari tim CP sama tim sosmed untuk ngumpulin konten itu di hari Ahad. Cuman aku lihat ini emang belum terlaksana ya, belum terlaksana banget gitu. Terus ya mungkin aku mau ingetin aja untuk lebih tepat waktu dalam pengiriman brief konten ini. Terus kalau ada uzur atau halangan gitu yang bikin teman-teman nggak bisa bikin konten, misalnya lagi sibuk banget gitu, nggak apa-apa bilang aja di grup content planner. Jadi biar teman-teman yang lain bisa backup gitu dan bilangnya tuh dari jauh-jauh hari. Jadi jangan H-1 baru bilang gitu, tapi bilangnya bisa di H-3 atau bahkan sebelumnya gitu. Oke, Kak. Terima kasih Kak Rumai. Dari Kak Nabila ada komentar Kak? Ini Kak Ayu sendirian, yang lain pada kemana?
Oh iya Kak, kebetulan memang yang lain sedang berhalangan. Dan kayaknya di content planner yang kan rata-rata pada kuliah ya. Yang udah nggak kuliah kayaknya baru saya sendiri gitu. Tadi I sih see, udah I itu see. di grup. Oke. Nanti kan walaupun ada meeting notes-nya tetap disampaikan aja ya Kak, kayak dibuka diskusinya sama tim CP. Karena kayaknya memang butuh banyak diskusi juga nih buat tim CP ya. Kalian itu jadi untuk tim CP udah pernah meet internal nggak sih kayak bahas tentang eh, konten pillarnya kayak gitu atau fokusnya itu mau kemana kayak gitu. Udah pernah meet internal belum? Kayaknya baru 2 kali meeting Kak itu di awal. I see. Oke, oke. Em, oke. Jadi itu dia kayak kalian itu nggak ada ini ya. Karena kan gini teman-teman, sebenarnya Kak Ayu doang ya. Gini, Kak, karena kan aku itu udah ngurangin banget ya untuk pembuatan konten dari tim CP. Jadi kayak dikurangin harinya gitu kan. Kalau kemarin kan kalau di week sebelumnya itu seminggu full ya. Walaupun ya cuma 2 hari dikurangin, tapi itu menurut aku udah sangat membantu kayak gitu. Jadi memang setiap anggota itu cuma buat satu brief doang dalam 1 pekan. Dan itu menurut aku sangat em, aku tidak menggampangkan sih, tapi menurut aku itu sangat bisa dikondisikan lah ya kayak gitu. Dan paling ya mentok-mentok 2 konten lah dalam 1 pekan itu. Jadi menurut aku em, kenapa sampai terlambat itu aku agak bingung sebenarnya. Karena itu bisa banget diusahain dalam 1 minggu full itu bisa banget diusahain untuk nyicil kayak gitu ya, nyicil em, untuk buat kontennya. Oh mungkin dari topiknya dulu kayak gitu nanti ditulis secara kasar dulu nanti baru dialusin lagi kayak gitu. Jadi kalau untuk terlambat tuh sebenarnya aku bingung ya karena 1 minggu tuh cuma 1 konten doang kayak gitu. Dan ini sangat-sangat bisa diusahakan. Bahkan untuk buat stok konten ke depannya pun itu sangat-sangat bisa diusahakan kayak gitu ya. Jadi aku tuh request banget, rekomendasiin banget tim CP ini tuh buat stok konten gitu ya. Bukan cuma untuk konten di pekan ini, tapi kalian buat untuk konten pekan depannya kayak gitu. Jadi kalau bisa misalnya memang lagi lowong gitu ya waktunya, nah itu tuh bisa banget 2 minggu, 3 minggu ke depan itu bisa banget sebenarnya karena konten itu kan gak mesti yang carousel gitu ya kan ya. Bisa ada kuis juga, ada motivasi, mungkin faedah hadis atau ayat kayak gitu. Nah, ini tuh sangat-sangat bisa diusahakan gitu. Nanti tolong ya disampaikan lagi ke timnya untuk lebih aware lagi sama konten, em, target kontennya, dan stok kontennya juga untuk kedepannya kayak gitu ya. Sejauh ini tuh tim CP Masya Allah udah bagus banget sih. Maksudnya walaupun masih baru ya, udah bagus kayak gitu untuk pembuatan kontennya. Dan kemarin juga udah sempat ada yang lumayan baik gitu ya engagementnya sampai sekarang. Walaupun itu maksudnya masih baru gitu, kalian baru masuk gitu kan ya, tapi udah bisa bikin konten yang engagementnya bagus banget. Aku sangat apresiasi itu dan juga udah bisa memanfaatkan momentum kayak gitu ya. Cuma mungkin memang di kedua ini top kontennya masih di bahasa Arab gitu. Jadi tetap fokusin di bahasa Arab, tapi jangan ditinggalin yang lainnya gitu ya, kayak motivasinya kayak gitu. Karena memang saat ini masih apa top kontennya di bahasa Arab, tetap difokusin aja ke sana. Tapi mungkin lebih ke kayak yang kemarinnya yang masih rame sampai sekarang itu yang aku lihat adalah cara menjawab syukran kalau nggak salah. Cara menjawab syukran itu. Nah, itu kan kayak em, unik lah ya, kontennya tuh unik gitu. Bukan sekadar kayak ngajarin ngajarin sesuatu misalnya. Tapi memang kita tuh kayak sharing gitu loh. Ini loh ada loh cara jawab syukron yang bikin kamu tuh kayak native Arab gitu. Itu kan bagus ya sebenarnya, unik gitu. Nah ini tuh dikembangin lagi kayak gitu. Karena sampai sekarang ini masih rame banget aku lihat kontennya, Masya Allah. Alhamdulillah. Terus untuk tim CP juga, aku mau apa ya, lebih ditingkatin lagi hook kontennya. Karena sejauh ini tuh
masih biasa aja hook kontennya. Jadi itu juga yang buat orang mungkin males klik konten kita kayak gitu ya. Ini bisa banget nanti didiskusiin lagi sama tim digital marketing juga, didiskusiin brainstorming gimana sih buat hook konten yang biar orang-orang tuh tertarik dari lihat hooknya doang. Misalnya kayak di konten hmm, kalau nggak salah keutamaan. Nah, keutamaan beribadah di bulan Ramadan. Ini tuh sebenarnya sangat-sangat biasa menurut aku. Tidak ada urgensi buat orang tuh ngeklik gitu. Oh ya udah, kita juga udah tahu eh, keutamaan di bulan Ramadan itu apa kayak gitu kan ya. Karena udah hal yang udah sering banget dibahas dan sering banget didengar. Tapi kita bisa loh buat ini tuh jadi lebih menarik lagi. Misalnya kita kerucutin lagi, kita spesifikin lagi gitu ya. Misalnya em, ini loh keutamaan bulan Ramadan yang sering banget terlewat gitu. Mungkin dispesifikin lagi terlewat sama siapa nih? Terlewat sama Gen Z misalnya. Jadi kita em, kaji lagi gitu ya, kita olah lagi kontennya itu biar lebih menarik gitu. Bukan cuma sekedar copy paste dari, misalnya kalian ngambil dari artikel, oke kita copy paste doang. Tapi tambahin juga perspektif kalian, biar kontennya itu menarik. Karena kalau cuma gitu doang, orang bisa kok carinya di artikel, cari di Google juga bisa. Tapi kenapa sih sampai orang tuh harus klik konten itu? Karena kita nambahin perspektif kita yang unik, yang nggak sama orang lain kan. Karena kan perspektif orang pasti beda-beda gitu kan ya. Jadi tambahin keunikan di konten itu. Ketika konten kita unik itu pasti gampang juga buat hooknya. Kalau konten kita biasa aja, itu bingung buat hooknya ini seperti apa yang buat orang-orang tuh tertarik gitu. Jadi kalau dari aku tipsnya kita pikirin dulu topiknya apa nih yang mungkin bisa menarik, bisa berbeda dari yang lain kayak gitu kan ya. Nanti baru kita maksimalin di hooknya. Nah kalau hooknya udah maksimal, nanti orang-orang tuh mau ngeklik konten kita karena kan kita bersaing sama jutaan konten ya setiap harinya. Nah, itu kalau kita lewat di explore orang, gimana sih orang-orang bisa sampai berhenti dan ngeklik konten itu? Ya, jadi kita harus lebih inovatif lagi untuk tambahin informasinya sama perspektifnya. Hook kontennya juga ya, hook kontennya itu penting banget biar orang ngeklik. Em, aku belum sempat ya, aku pada kemarin itu udah sempat ngomong mau share hook kontennya tapi belum sempat. Insya Allah nanti aku secepatnya aku share ke grup. Tapi eh, aku menyarankan banget sih tim CP untuk lebih sering meet internal dan juga sama tim digital marketing ya. Sering-sering diskusi kayak gitu. Mungkin dari aku itu aja untuk tim CP. Makasih ya Kak Ayu udah hadir mewakili teman-temannya. Terima kasih banyak Kak Nap. Makasih juga ya Ayu untuk mempresentasikan sendirian. Masya Allah, terima kasih banyak sudah mewakili teman-temannya juga untuk menyampaikan hari ini. Untuk teman-teman content planner, ini aku titip sampaikan ke Ayu, nanti Ayu bisa sampaikan ke teman-teman yang lain bahwa tadi seperti yang sudah disampaikan ya, aku masih lihat bahwa kayaknya dari 4 tim kreatif itu yang belum banyak ngobrol itu adalah content planner. Teman-teman, gak apa-apa banget, serius. Aku mah gak ngerasa di spam, gak ngerasa gimana kalau notifikasinya dari kalian gitu. Jadi gak apa-apa. Kalau misalnya mau diramein segala macam juga gak apa-apa banget. Dan aku harap nanti ke depannya juga bisa memperkaya ide dengan itu tadi ya, kayak yang aku bilang tadi, siapa tahu bisa berkolaborasi dengan teman-teman digital marketing gitu. Karena aku rasa kayaknya konten kita kalaupun misalnya seputar hal-hal yang, teori gitu ya, hal-hal yang berbau teori, seperti di bahasa Arab itu secara, gramatika seperti apa, kemudian di tahsin itu ada ilmunya begini 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 di dalam Al-Qur'an dan cara membacanya itu seperti apa. Gimana kalau misalnya kita belokin setirnya tuh ke bagian fun fact kayak gitu, atau enggak ke bagian sejarah kayak gitu. Itu kan juga sebetulnya tetap relevan seperti itu ya, dan kita pun kadang somehow gitu ya, kita tuh akan lebih menguasai suatu ilmu kalau kita mengetahui sejarahnya seperti apa kan, gitu. Jadi menurut aku itu, salah satu hal yang bisa nanti dijadikan gebrakan juga untuk teman-teman content planner, apalagi aku tuh, kalau nggak salah Ayu ya, Ayu itu kan sastra Arab ya kalau nggak salah dari UIN. Iya, benar, Kak. Nah iya, jadi kan kalau aku juga sastra Arab gitu. Jadi aku tuh ngerasa kayak
kayaknya bisa kita ke-bed lagi buku-buku yang udah kita pelajari, terus kita cari itu fun fact-nya kayak misalnya Al-Qur'an. Al-Qur'an tuh kan dulu sebelum hijaiyah tuh Al-Qur'an tuh kan cuman kode titik-titik doang gitu kan kayak apa coretan-coretan malah kalau menurut aku kayak goresan dari barang yang ngebaret gitu. Tapi itu orang-orang tuh tahu gitu bahwa ini tuh huruf ta, ini huruf tuh huruf kho gitu. Dan bahkan dulu tuh ha, ja, jim dan kho tuh nggak ada mirip-miripnya sama sekali gitu kan. Nah, itu Bener. menurut satu yang menarik banget, bisa banget itu dibahas gitu ya. Jadi kedua tuh kayak, ih ternyata mereka bisa ngasih insight yang lebih dibandingkan dengan cara baca Quran tuh begini, bahasa Arab tuh secara teori kalau misalnya kita ngomong ke perempuan tuh pakainya kikumakun gitu, nggak cuman itu doang gitu, tapi ternyata ada budaya dan sejarah yang bisa diulik kayak gitu. Gitu, jadi menurut aku itu sih yang akan menarik dan semoga itu bisa dikolaborasikan dengan teman-teman digital marketing. Karena setahu aku kalau digital marketing backgroundnya mungkin bukan dari kebudayaan atau bukan dari Arabic, jadi mungkin akan susah gitu nyari referensinya karena tidak terbiasa gitu. Oke, thank you teman-teman content planner. Satu lagi kalau bukan, dua lagi dari Reelscaster dan Kak juga Sabin, ya, boleh nggak aku tambahin lagi? Aku ada yang lupa nih kayaknya. boleh banget. Oke. Sebelum pindah, ini kayaknya udah bentar ya. Oke. Tadi aku lupa nambahin untuk tim CP. Kan tadi kan udah dapet apa ya? Dari tim sosmed kan kalau kita itu memang top kontennya bahasa Arab ya. Aku tadi udah bahas juga ini sempat, tapi maksud aku lupa tekanin jangan ditinggalin juga ya konten-konten yang lain. Kayak walaupun fokus kita ke Arab, konten-konten yang lain jangan ditinggalin banget kayak gitu. Karena kita butuh yang namanya variasi gitu kan ya. Karena sempet juga dulu kedua itu karena kita tahu di bahasa Arab, di Muhadasah tuh waktu itu rame banget kontennya sampai ratusan ribu views, tapi yaudah akhirnya diseringin Muhadasah gitu ya sampai nggak ada variasi lain, akhirnya orang juga bosen kayak gitu. Makanya diselang-selingin, nggak apa-apa. Intinya tuh kita tuh nggak harus buat setiap konten itu viral atau rame gitu ya. Tapi adalah dalam beberapa konten itu ada beberapa selang berapa konten ada yang rame, selang berapa konten ada yang rame gitu. Tapi tetap divariasiin sama konten-konten lain yang mungkin kurang relevan gitu, nggak apa banget. Terus juga tadi kan Kak Ayu sempat bilang em, kita itu masih fokus sendiri-sendiri kayak gitu. Nah, itu sebenarnya aku juga lihat di divisi lainnya. Jadi kayak cuman fokus sama misalnya desain sendiri kayak gitu misalnya. Nah, em, tadi kata Kak Ruma ya share kalau udah ada skrip kontennya, share ke grup. Nah, ini tuh bisa banget didiskusiin bareng-bareng. Aku dulu juga sama ya, aku juga sempat volunteer intern kayak kalian kayak gitu kan ya. Dan itu tuh aku selalu terapin itu, aku share ke grup, aku kabarin teman-teman, aku udah bikin kontennya, ada masukan nggak? Dan biasanya tuh teman-teman memang em, apa ya? Pasti ngasih masukan nanti ada typo lah ada ini segala macam nah itu tuh jadi bukan Kak Rumai sendiri yang kasih feedback tapi teman-teman yang lain juga ya jadi minta sarannya ke teman-temannya kalian juga misalnya ada waktu oh teman aku ada yang udah selesai nih gitu kalian kasih feedbacknya kayak gitu ya dan ini tuh bisa banget untuk meningkatin bonding kan di grup juga kayak gitu walaupun mungkin masih seputar kerjaan kayak gitu kan ya itu jadi lebih aware lagi lebih semangat lagi untuk saling mengingatkan dan kasih feedback ke sesama tim ya ini juga bukan tim CP doang tapi tim lain juga ya itu Kak itu aja sih makasih. Oke, terima kasih Kak Nabila untuk tambahannya. Semoga bisa aja dievaluasi ya ke depannya. Jadi nanti dikolaborasikan lagi dengan teman-teman yang mungkin ada background di tahsin, ada background di tahfidz. Nah, itu tuh bisa banget ya dikolaborasikan dengan tim digital marketing juga supaya lebih oke. Oke, next kita kayaknya batasi 15 menit per divisi ya ke depannya karena mungkin teman-teman ada yang mau cari takjil atau mau nyiapin bukaan. Kita ke graphic design ke Nida. Harusnya nggak ada ya? Nida doang ya? Oke, nggak apa-apa. Oke, Kak. Oke, silakan Nida. Sudah kelihatan, Kakak? Sudah.
izin presentasi buat weekly report-nya graphic design 2 pekan kemarin. Yang pertama itu what have done-nya kita total 5 desain per tanggal 6 Maret sampai hari ini buat Fits Foodwah. Sama yang lumayan banyak desain request-nya untuk awarding peserta kelas Foodwah. Totalnya 4 kelas bahasa Arab, muhadasah, tahsin sama tahfidz. Terus Instagram story yang kuis kemarin, sama yang baru itu poster lowongan kerja sama header Google Form-nya. Yang ongoing ini penilaian level up to design masih di tahap diskusi enaknya gimana nilai bagi-bagi jobnya gitu sama yang lain. Terus sama paling seperti biasa request menunggu request desain sama script baru untuk tips ke depan. Nah, evaluasinya alhamdulillahnya kalau sepengamatan aku mungkin yang lain bisa ngoreksi kalau aku salah. Kalau dari graphic design deliver desainnya udah tepat waktu sih, meskipun kadang content planner tuh baru ngirim H-1 kayak nggak lewat dari jam posting lah. Terus yang kedua itu pembagian tugasnya mulai teratur, terus sama udah mulai adaptasi. Yang lain juga udah buat desainnya udah nggak kayak yang awal-awal banget gitu, kita udah mulai mengerti kedua. Terus yang ketiga itu ini yang harus dievaluasi ulang. Beberapa dari kita kadang suka lupa kalau ngirim misi di content tracker itu suka lupa sama format waktunya. Jadi kadang kan kayak nggak ke-track gitu kapan kita ngirimnya. Sama sekarang itu belakangan ini komunikasinya agak terhambat. Kayak sekarang kayaknya cuma aku yang dari GD yang masih di sini. Soalnya kodarullahnya anak graphic design lumayan pada hektik juga selain dari kedua. Kayak Kak Kayes juga kan semester akhir masih ngejar tugas akhir juga, jadinya komunikasinya kurang lancar aja belakangan ini. Udah sih Kak, singkat banget ya. Oke, thank you Nida. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting apa pesan intinya terus sampaikan ya. Oke, kita ke Kak Rumai. Kak Rumai, ada komentar? Dari aku ada, cuman mungkin sekalian sama Reels aja nanti, Kak. Reelsnya teh nggak ada Kak sekarang teh. Iya, nggak ada ya. Kayaknya nanti Reels mau nyusul aja ya di hari besok barangkali. Ya, sebenarnya ini lebih ke Reels sih, Kak, sebenarnya. Oh gitu. Oke, oke, oke. Dari untuk barangkali kalau misalnya masih berkolaborasi untuk graphic design bisa disampaikan aja Kak supaya nggak perlu dikomunikasikan 2 kali. Oke, boleh. Jadi, eh, s- ini sebenarnya buat semuanya juga, masih relate buat semuanya juga sih. Untuk selalu ingat sama jadwal masing-masing. Kan setiap divisi itu udah ada jadwalnya kan ya, misalnya sosmed itu ada jadwal post dan jadwal bikin IGS. Terus dari CP sama GD sama Reels juga udah ada jadwalnya masing-masing. Jadi selalu ingat sama jadwal masing-masing. Jadi misalnya CP ini udah ngirim konten di grup kreatif. Teman-teman bisa langsung cek itu kontennya untuk tanggal berapa dan jadwalnya siapa gitu. Jadi nggak perlu terus diingetin gitu ya. Cuman kalau dari GD sebenarnya alhamdulillah udah oke banget ya, udah selalu ingat sama jadwalnya masing-masing. Terus juga dari Kanidanya juga aktif ngingetin, alhamdulillah. Oke, itu aja Kak. Sip, terima kasih Kak Rumai. Dari Kak Nabila ada komentar?
Aku sedikit aja sih tim jadi sama kayak Kak Ruma ya Masya Allah gak banyak komen sebenarnya. Cuman mungkin dari aku bisa diperhatiin lagi kayak tulisan Arabnya ya, misalnya buat konten Arab. Karena kan kita itu fontnya itu apa ya, aku lupa di nama fontnya apa. Nah, font itu tuh bagus tulisan Arabnya, cuma harokatnya tuh kayak tipis banget. Jadi kayak gak jelas gitu loh kalau tulisannya kecil gitu ya. Makanya diusahain karena kita misalnya kontennya fokusnya ke Arab. Itu tuh kalau bisa Arabnya lebih gede pada Indonesianya. Jadi Arabnya lebih gede pada terjemahannya itu loh. Karena itu tadi harokatnya kurang jelas kalau tulisannya kecil gitu. Jadi ini mungkin bisa di remind juga ke anggota yang lainnya kan. Kalau ada konten yang berhubungan sama bahasa Arab itu digedein lagi tulisannya. Tapi overall ini bagus banget sih. Desainnya juga udah apa ya mengikutin Kudua banget gitu. Kayak kalian tuh udah lama gitu volunteer di Kudua Masya Allah. Itu aja sih dari aku. Good job tim GT. Terima kasih, Kana. Iya, sama-sama. Sip, terima kasih Kak Nabila dan juga Kak Rumai tadi yang sudah ngasih masukan. Oke, kalau Sabin, kalau Sabin ngasih masukan kayaknya lebih kalau ke desain, aduh kayaknya kalian yang harus nasihatin Sabin ya. Palingan tadi untuk Nida, nanti sampaikan ke teman-teman graphic design yang lain, mengingat April itu biasanya ada UTS ya, balik lagi tadi ke bahasan UTS untuk teman-teman yang lain juga. Ini ya, nanti antisipasi untuk request dadakan, supaya teman-teman bisa saling tahu kapan jadwal UTS-nya. Jadi kalau misalnya ada request dadakan itu bisa ambil alih oleh orang-orang yang lagi nggak UTS seperti itu. Kalaupun misalnya memang UTS-nya santai ya nggak apa-apa gitu. Tapi kan UTS mana yang tidak santai gitu ya. Jadi teman-teman boleh untuk komunikasikan ke Kak Rumai juga, terutama Kak Rumai malah bisa dikasih tahu kapan jadwal UTS-nya seperti itu. Dan teman-teman manfaatkan juga waktu-waktu luang seperti misalnya setelah Idul Fitri begitu. Kalau misalnya nggak ada keluarga yang berkunjung ke rumah atau teman-teman tidak berkunjung ke rumah keluarga itu bisa banget dimanfaatin untuk dipakai dua hal itu gitu ya, mempersiapkan UTS barangkali atau mungkin dengan mempersiapkan desain-desain berikutnya seperti itu. Nanti untuk hal-hal ke depan itu aku spoiler sedikit, kita nanti bakalan ada monthly awarding teman-teman, yang mana nanti untuk base-baseannya itu akan diposting di sosial media Kudwah tapi di SG aja. Kemudian nanti di tanggal 20 itu nanti bakal ada upgrading yang mana pemateriannya itu adalah CV. Jadi mempersiapkan CV yang mudah di-approve gitu istilahnya ya. Nah, itu nanti akan kita adakan upgrading yang mana itu dibuka untuk umum. Teman-teman gratis, nggak usah bayar, dan teman-teman malah diwajibkan untuk datang gitu. Tapi yang lain dari eksternal itu bayar, boleh ikut tapi bayar gitu. Dan itu diadakannya hari Sabtu, jadi insya Allah teman-teman semuanya bisa ikut. Nah, itu mungkin sedikit spoiler ya untuk teman-teman graphic design. Kalau digital marketing, alhamdulillah udah dikasih tahu. Insya Allah besok kita akan share ide kontennya apa, rinciannya seperti apa. Begitu ya, Nida dan teman-teman yang lain. Oke, dari aku udah segitu aja. Dari yang lain, ada yang mau ditambahin dulu nggak sebelum kita end meet? Oke. Aku anggap nggak ada ya, kalau misalnya tadi teman-teman juga sudah menyampaikan semuanya. Alhamdulillah tadi juga sudah beri kesempatan setiap divisinya untuk menyampaikan apabila ada yang tertinggal. Terima kasih banyak teman-teman social media atas waktunya. Insya Allah kita lanjut rapat lagi di next month di April. Semoga selalu dikasih kelancaran ya dalam menjalankan ibadah puasanya dan apapun yang sedang teman-teman kerjakan saat ini. Syukron, jazakumullah khairan kasiran. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma